BTTH Kaisar Api, episode 418. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Sekitar 10 menit kemudian, sebuah istana perak yang menakjubkan muncul dengan tenang di hadapan kerumunan Xiaoyan. Fluktuasi atmosferik, megah, dan bahkan mencekik yang menakutkan perlahan muncul dari dalam, menekan beberapa orang. Kota Raja Obat, Asosiasi Alkemis. Seluruh asosiasi alkemis di benua Doudi sebenarnya direncanakan dan didukung secara diam-diam oleh klan pengobatan, dan asosiasi alkemis di kota Yaowang dibentuk khusus karena perayaan klan pengobatan. Dan setiap hakim yang tinggal di sana sekarang sangat ketat. Tingkat alkimia yang dapat dinilai di sini tidak diragukan lagi adalah yang paling berwibawa dan juga yang paling berharga. Mendongak, loteng asosiasi alkemis perak di depanku terasa cukup beratmosfer, seperti gunung botol. Hanya sedikit orang di sekitar. Jelas, profesi alkemis cukup langka di sini, tetapi tidak diragukan lagi ada beberapa orang yang bisa masuk ke sini. Para ahli dengan keterampilan pemurnian yang sangat luar biasa, mata mereka sangat saleh dan tajam, dan mereka mempertahankan sikap yang paling hormat terhadap para ahli kimia tingkat tinggi. Ini adalah asosiasi alkemis. Akan ada petugas khusus yang akan melayani Anda saat Anda memasuki tempat ini. Baik Anda perlu menilai level seorang alkemis, menggunakan identitas Anda sebagai alkemis untuk melakukan transaksi tertentu, atau menerbitkan sesuatu, Anda dapat melakukannya di sini. Selama kau memiliki medali peringkat asosiasi alkemis, kau akan menerima pelayanan paling penuh perhatian di sini. Yao Shigui memandang istana perak di depannya, dan tak kuasa menahan diri untuk tidak terpesona. Kekuatan sihir istimewa itu telah menarik minat banyak orang. Selamat datang di asosiasi alkemis, apa yang ingin kalian berdua lakukan? Xiaoyan dan ketiga temannya baru saja memasuki asosiasi alkemis, dan kepulan aroma dupa obat yang menggoda tercium dari aula. Pada saat yang sama, seorang wanita berpakaian hijau yang mempesona berjalan perlahan, muncul tepat di depan mereka berdua, dan tertawa pelan. Wanita berok hijau itu anggun, dengan otot-otot yang memerah dan wajah seperti buah persik merah muda. Ada temperamen yang agak lusuh di antara garis-garisnya. Dengan mata besarnya yang berair, dia sangat mengharukan, tetapi sutra brokat dan satin di tubuhnya sungguh tak terlukiskan. Perilakunya tidak seperti anggota asosiasi alkemis. Ayo kita pergi ke penilaian tingkat alkimia. Xiaoyan tersenyum lembut, dan tidak banyak bicara. Meskipun wanita berok hijau ini memiliki paras dan temperamen yang luar biasa, dibandingkan dengan Suner, dia masih memiliki beberapa kekurangan. Menilai level seorang apoteker. Wanita berok hijau itu sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu, tetapi Meimu diam-diam terkejut ketika melihat wanita cantik di samping Xiaoyan. Aku seperti tunas, hanya untuk memicu yang lain. Saudari Yaoxuan, kedua orang ini datang untuk menilai level para alkemis, kuharap kau tidak mempermalukan mereka. Suasana di aula terasa aneh, dan Yao Shigui buru-buru berkata, tentu saja, Yaoxuan bukanlah anggota asosiasi alkemis. Dia adalah anggota keluarga Yao yang berbakat. Dia memiliki status tinggi dalam keluarga Yao. Terlebih lagi, dia dirawat oleh Yao Xuan ketika dia beberapa kali diintimidasi, jadi Yao si benar. Itu cukup mengesankan. Kalau begitu, izinkan saya mengantar Anda ke area penilaian. Aku tidak tahu alkimia tingkat berapa yang ingin kau nilai. Tanya Lu Xuan dengan santai, namun ia sangat penasaran. Dia bisa dianggap sebagai salah satu pemimpin generasi muda di kalangan apoteker, tetapi ketika dia melihat Suner, entah itu penampilannya yang angkuh atau kekuatan apotekernya yang otoriter, ada perasaan samar akan jatuh. Perasaan seperti terhempas angin, bahkan ketika dia melihat Xiaoyan, aura yang tak terduga merasuki tubuhnya, membuat Yao Xuan semakin tak percaya. Saya ingin memeriksa, aku tidak tahu tingkat alkimia seperti apa yang bisa dinilai di sini. Kata Xiaoyan. Kemampuan Xiaoyan dalam memurnikan obat telah menurun drastis, tetapi sekarang kekuatan jiwanya sangat besar. Dengan tambahan api dan cara lainnya, dia tentu ingin mencoba batas kemampuannya sendiri. Para apoteker yang dapat dinilai di sini adalah mereka yang berada di peringkat abadi tingkat 4, tingkat abadi tingkat 5, dan tingkat abadi tingkat 6.
Total ada 3 tingkatan. Yao Xuan berkata sambil membawa ketiganya ke area penilaian kedua di aula tersebut. Saat ini, festival klan pengobatan di kota Raja Pengobatan sangat meriah, dan tak dapat dihindari bahwa beberapa pahlawan muda akan datang untuk penilaian, tetapi dalam beberapa hari terakhir, sebagian besar orang yang datang untuk penilaian adalah mereka yang berada di peringkat abadi tingkat 4, dan bahkan peringkat abadi tingkat 5 pun cukup jarang, sedangkan untuk peringkat 6, masih belum ada yang datang. Apakah ini peringkat abadi tingkat ke-6? Aku ingin tahu apakah ada peringkat yang lebih tinggi di sini. Xiao Yan bertanya dengan ragu-ragu. Kekuatan jiwanya telah melangkah ke alam, metamorfosis, dan penilaian sebagai apoteker abadi tingkat ke-6 adalah hal yang wajar. Tidak masalah, tetapi Xiao Yan masih ingin melesat ke tingkat tertinggi. Setelah tingkat abadi, ada yang disebut tingkat ilahi. Peringkat ke-7 dari peringkat Tuhan, peringkat ke-8 dari peringkat asteris, dan peringkat ke-9 dari peringkat asteris. Seorang apoteker tingkat dewa memiliki daya tarik dan kekuatan mengejutkan yang cukup untuk seorang petarung abadi bintang 8, dan itulah yang sangat dibutuhkan Xiao Yan saat ini. Jika dia bisa mendapatkan apoteker tingkat dewa level 7, ini akan sangat membantu Xiao Yan. Itu hanyalah bonus tambahan. Oh, Yao Xuan tak kuasa menahan rasa aneh saat mendengarnya, tetapi ia tahu bahwa dengan kekuatan jiwa yang sangat besar yang dibutuhkan untuk setiap tingkatan alkemis peringkat abadi, serta banyak persyaratan panas dan kekuatan, orang ini benar-benar ingin melewati peringkat ini. Setelah peringkat abadi, ada peringkat asteris, yaitu apoteker pemurnian peringkat asteris. Jika melihat seluruh benua Douyun, hanya sedikit generasi muda yang dapat mencapainya. Saya khawatir hanya jenius kuno legendaris di klan farmasi mereka yang nyaris dapat mencapainya. Tingkat penilaian tertinggi di sini adalah peringkat abadi tingkat ke-6. Jika Anda ingin menilai peringkat yang lebih tinggi, Anda hanya dapat melakukannya setelah berhasil melewati penilaian apoteker pemurnian peringkat abadi tingkat ke-6. Meskipun Yao Xuan agak ragu, dia tetap berkata dengan sopan. Baiklah, mari kita uji peringkat abadi tingkat ke-6, ini merepotkan. Xiao Yan langsung mengangguk. Lagi pula, meskipun kekuatan jiwanya telah mencapai kualifikasi masuk pemurnian obat tingkat dewa, Xiao Yan juga sedikit gugup tentang teknologi pemurnian, jadi dia mundur. Dia memohon, dia memilih peringkat abadi tingkat ke-6. Ini adalah kepala pengurus asosiasi, Feng Lao, seorang alkemis sejati peringkat ke-6 dari tingkatan abadi, dan dialah yang akan bertanggung jawab penuh atas penilaian Anda. Aku harus pergi lebih dulu. Yao Xuan membawa Xiao Yan ke sebuah ruangan rahasia, memperkenalkan Feng Lao kepada Xiao Yan, lalu pergi dengan tergesa-gesa. Halo Feng Lao. Saya di sini untuk menilai apoteker tingkat 6 dari peringkat abadi, kata Xiao Yan dengan hormat. Ya, ikutlah denganku, sedangkan kalian tunggu saja di sini dengan tenang. Mata Feng Lao sedikit terbuka, dan perasaan akan perubahan muncul, lalu dia segera melangkah maju, menghadap ruang penilaian. Terlihat jelas bahwa lelaki tua ini bukan hanya seorang apoteker di puncak peringkat immortal tingkat 6, tetapi juga seorang ahli kekuatan dengan kekuatan immortal petarung bintang 8. Tapi, melihat bahwa dia akan berpisah dari Xiao Yan, Suner berkata dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Jangan khawatir, aku akan segera bergegas secepat mungkin. Xiao Yan memeluk Suner dengan tenang, meredakan kekhawatirannya. Gadis kecil, jangan khawatir, penilaiannya tidak akan lama, paling lama sebatang dupa. Ada kekuatan yang sangat misterius dalam diri Suner yang membuat Feng Lao merasa hangat sesaat, dan tiba-tiba berkata, Feng Lao selesai berbicara, tubuhnya sedikit bergerak, melambaikan tangan besarnya, dan penghalang ruang khusus muncul. Suner mendengar ini, dan ada raut keengganan di mata cantiknya, Wei Wei melambaikan tangan kepada Xiao Yan. Aroma menggoda dari tumbuhan obat menyebar dari penghalang ruang angkasa. Pembatas ruang di depan mereka jelas merupakan jalan menuju area penilaian. Penilaian para alkemis peringkat abadi telah mencapai tingkat perlindungan dan perhatian dari asosiasi, sehingga dilakukan pemantauan dan penilaian individu 1 lawan 1, dan penilaian para alkemis peringkat abadi sama dengan penilaian apoteker biasa. Alkemis tidaklah sama. Lagi pula, mereka dapat mencapai peringkat abadi saat masih muda. Saya khawatir akan ada sedikit peluang untuk menginginkan peringkat ilahi di masa depan.
Hanya kata peringkat ilahi saja sudah cukup untuk membuat banyak orang kuat menghela napas. Dengan suara dentuman, Feng Lao dan Xiao Yan langsung menembus penghalang ruang dan tiba di lokasi penilaian. Inilah tempat di mana kau akan menilai apoteker tingkat 6 dari peringkat abadi. Mata abu-abu Feng Lao menyapu sedikit, dan dia berkata setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya di sini. Mengamati wilayah tingkat immortal ke-6, melihat sekeliling, ini adalah dunia kecil. Di dunia kecil ini, burung dan bunga beraroma harum, dan bebatuan perak yang tak terhitung jumlahnya menghiasi jalan. Aturan bebatuan ini sangat aneh, seperti sepotong baju zirah, dan Xiao Yan dan keduanya berada di tanah datar di antara bebatuan dunia kecil itu. Di dalam bebatuan di bawah kaki mereka, energi yang mengejutkan dan menakutkan meluap di mana-mana, bahkan disertai dengan jejak suhu yang sangat panas. Sepertinya yang mereka injak bukanlah batu, melainkan lebih seperti raksasa yang sedang tidur. Ini adalah dunia kecil. Dunia ini dibangun oleh kekuatan besar keluarga tabib kita. Menilai peringkat abadi tingkat ke-6 juga sangat sederhana. Hanya ada 2 langkah. Hal pertama adalah memastikan bahwa kau memiliki kekuatan jiwa yang sesuai dan mengendalikan kekuatan api. Jadi langkah pertama adalah memurnikan pil obat. Feng Lao berkata dengan santai, suaranya tanpa kehangatan, dengan tatapan matanya yang tajam. Wajar jika terlihat bahwa kepercayaan diri di wajah Xiao Yan berasal dari kekuatan jiwa yang mendalam di tubuhnya, tetapi seorang alkemis tingkat 6 dari peringkat abadi tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan jiwanya. Pembagian kekuatan jiwa, pengendalian panas, sedikit saja akan memengaruhi keberhasilan atau kegagalan pil obat. Feng Lao adalah salah satu tetua klan pengobatan. Dia telah melihat terlalu banyak orang sembrono seperti Xiao Yan di hari kerja, tetapi di tangannya, tidak satu pun apoteker peringkat 6 yang berhasil dinilai, jadi dia dikenal sebagai orang yang paling ketat dan menuntut di keluarga pengobatan, tetapi jika dia dapat berhasil dalam penilaian di bawah pengawasannya, itu pasti cukup untuk membuktikan kekuatannya. Ya, Xiao Yan mengangguk, mata dan telapak tangannya memanas, dan dia tampak sangat ingin mencoba. Ini adalah medali tingkat abadi tingkat 6, resep Tiandi dan Suan tingkat 3, dan 3 bahan obat. Setelah saya mengeluarkan medali tingkat alkimia Anda, saya akan melihatnya untuk memastikan identitas saya, dan kemudian saya dapat mulai. Waktu berjalan lambat di sini, dan 1 bulan tidak lebih dari sebatang dupa di luar. Setelah 1 bulan atau setelah ketiga ramuan obat itu gagal, penilaianmu juga akan berakhir dengan kegagalan, kata Feng Lao. Dunia kecil istimewa semacam ini jelas hanya digunakan saat mengevaluasi para alkemis. Lagi pula, bahkan jika dibuka oleh kekuatan besar, jika dibiarkan terlalu lama, saya khawatir ia akan terlibat dalam arus ruang dan waktu yang bergejolak, dan kemudian akan ada 9 kematian. Aku tidak memiliki medali master pemurnian obat, tetapi aku pernah mendaftar untuk peringkat ke-4 dari peringkat abadi sebelumnya, namun medalinya terlupakan. Tolong izinkan aku mencobanya, senior. Mendengar Feng Lao berkata demikian, Xiao Yan tak kuasa menahan wajahnya yang muram, dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tidak punya medali alkemis. Lalu bagaimana kau bisa sampai ke kota Raja Obat? Karena upacara agung klan pengobatan sudah dekat, sebaiknya aku menempatkanmu di bawah tahanan rumah dan menunggu identitasmu dipastikan. Tentu saja aku akan memberimu keadilan dan menghukummu. Mendengar suara Xiao Yan, mata Feng Lao perlahan memancarkan aura pembunuh yang sangat dingin, makna kata-katanya tiba-tiba menjadi jelas. Senior, tekanan Xiao Yan meningkat drastis, dan tiba-tiba istana spiritual di tubuhnya perlahan bergetar, dan gelombang kekuatan jiwa seperti galaksi menyapu keluar, dan keduanya saling bersaing untuk sementara waktu, membentuk 2 dunia indah di dunia batu kecil ini. Lupakan saja, aku akan membiarkanmu mencobanya. Setelah menarik napas, Feng Tua menjentikkan telapak tangannya dengan santai. Terima kasih atas pencapaian Anda, senior. Mendengar persetujuan dari Old Feng, Xiao Yan langsung menarik kekuatan jiwanya, dan tempat itu kembali damai. Istana spiritual orang ini seperti alam semesta yang luas, tak terduga, bahkan aku pun merasa jantungan, sungguh orang yang menakutkan. Tingkat kekuatan jiwa ini sudah cukup untuk memenuhi syarat penilaian peringkat abadi ke-7, tetapi apoteker tidak hanya mengandalkan kekuatan jiwa. Melihat Xiao Yan berjalan menuju 3 jilid resep di depannya, Feng Lao gemetar di hadapannya. Berkata dalam hati,
Kompetisi jiwa yang tampaknya sederhana barusan, jika aku tidak segera angkat bicara untuk menghentikannya, aku khawatir itu hanya akan berakhir dengan kegagalanku sendiri. Kekuatan jiwaku belum memasuki alam, Huayuan, dan istana spiritualku baru mencapai lantai kedua. Tentu saja, tidak sebaik Xiaoyan, jadi setelah kontes sederhana itu, Feng Lao merasa bahwa kekuatan jiwa Xiaoyan benar-benar menakutkan dan tirani. Kuharap kau tidak akan mengecewakanku. Seorang immortal peringkat 6 memiliki peluang tipis untuk bersaing dengan semua jenius di dunia. Pada saat itu, gelar alkemis nomor 1 di benua ini akan memberimu prestise yang tak terhitung jumlahnya dan manfaat yang tak terduga. Setelah berbisik pelan, mata Feng Tua tertuju pada Xiaoyan. Pil pemulihan keabadian, tingkat keabadian tingkat ke-6 tingkat mendalam, meminum pil ini dapat menjaga jiwa tetap abadi selama 1 jam. Ini adalah obat ajaib ketika jiwa mengalami kerusakan parah yang mengancam jiwa, tetapi hanya dapat bertahan selama 1 batang dupa. Setelah 1 batang dupa, jika tidak ada penyembuhan dari yang terkuat, jiwa juga akan tercerai-berai. Bahan-bahan obat yang dibutuhkan, kalsedon yang jiwanya hancur, besi esensi abadi, gumam Xiaoyan sambil menatap jilid terakhir dari 3 jilid resep tersebut. Tidak buruk, Xiaoyan mengangguk. Dilihat dari penjelasan tentang khasiat pil obat ini, pil ini memang luar biasa, tetapi Xiaoyan sudah abadi, dan pil obat ini tidak berguna baginya. Pil binatang duyuan, pil tingkat bumi tingkat ke-6 peringkat abadi. Pil ini khusus digunakan untuk roh-roh agung seperti binatang buas dan tidak dapat dikonsumsi oleh manusia. Setelah dikonsumsi oleh binatang buas atau roh-roh agung, mereka dapat merangsang potensi mereka sendiri dan meningkatkan keberhasilan dalam mengatasi kesengsaraan. Tingkat keberhasilannya adalah satu-satunya harta karun monster untuk mengatasi malapetaka. Bahan-bahan obat yang dibutuhkan, dan sui iblis darah, King Nanmu. Zaidu menoleh untuk melihat jilid kedua resep tersebut, Xiaoyan tak kuasa menahan rasa pusing di hatinya. Pil obat semacam ini tidak berguna bagi saya, tetapi sangat berharga bagi beberapa binatang buas atau makhluk mistis yang perkasa. Semua makhluk di dunia, baik itu binatang buas atau makhluk gaib ilusi, meskipun tidak sepintar manusia dan tidak dapat berkembang dengan lancar, telah memiliki umur panjang sejak zaman kuno. Namun, hukum langit dan bumi tidak mengizinkan semua makhluk menjadi makhluk gaib. Setelah 10.000 tahun hidup, akan terjadi bencana. Perampokan surgawi itu dahsyat, tak tertahankan, melibatkan makhluk gaib yang tak terhitung jumlahnya, dan hanya sedikit yang dapat melewati malapetaka itu dengan selamat, tetapi mereka yang dapat melewatinya, baik itu kekuatan maupun kehidupan, akan meningkat pesat, dan peningkatan semacam itu bahkan lebih dahsyat daripada kesengsaraan reinkarnasi. Hal ini juga menyebabkan makhluk gaib tertinggi itu menyukai ramuan ini yang dapat meningkatkan tingkat keberhasilan mengatasi malapetaka. Di mata mereka, ramuan ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Para manusia perkasa menembus tingkatan 8 bintang abadi, artinya mereka memasuki reinkarnasi. Reinkarnasi dibagi menjadi 9 tingkatan, yang masing-masing sangat berbahaya. Begitu kekuatan makhluk ajaib menembus tingkatan 8 bintang abadi, mereka akan dibatasi oleh langit dan bumi hingga umur mereka mencapai 10.000 tahun, yang akan membawa malapetaka pertama, sehingga setiap makhluk gaib dengan umur panjang tidak diragukan lagi adalah seorang Seon, setidaknya sebuah eksistensi yang sebanding dengan reinkarnasi manusia. Cobaan reinkarnasi bahkan lebih ringan daripada malapetaka supranatural. Dalam keadaan normal, seorang ahli reinkarnasi yang telah selamat dari malapetaka reinkarnasi tidak mungkin menjadi lawan supernatural yang juga telah selamat dari malapetaka. Gunakan akal sehat. Feng Ziyao-dan, pil tingkat abadi tingkat 6, efek pil ini tidak terlalu dahsyat bagi orang biasa, tetapi memiliki keunggulan unik bagi beberapa kelompok khusus. Setelah meminumnya, dapat meningkatkan afinitas dan penyerapan berbagai elemen secara signifikan. Bagi beberapa orang kuat dengan kekuatan khusus, pil ini diperlukan untuk melepaskan sebagian kekuatan yang telah terakumulasi dalam tubuh selama bertahun-tahun dan melepaskannya melalui proses kebangkitan. Ramuan yang kau butuhkan, Yun Tierui, Qiansui Lingzi. Matanya menatap jilid ketiga resep itu, namun Xiaoyan tak kuasa menahan tawa. Sepertinya perjalanan ke klan tabib ini berjalan terlalu lancar, bukan? Jika Anda sudah siap dan memilih resep, mari kita mulai. Ngomong-ngomong, pil obat yang kau olah kali ini tidak perlu dikembalikan ke asosiasi alkemis setelah penilaian selesai.
Pil itu bisa kau simpan di saku. Kami tidak akan ikut campur. Ini juga merupakan hak istimewa bagi alkemis yang peringkatnya lebih tinggi dari peringkat immortal rank 5 ke atas. Salah satunya, Feng Lao tidak lupa mengatakan hal itu kepada Xiao Yan. Ini sangat bagus. Xiao Yan tak kuasa menahan tawa saat mendengar kata-kata itu. Asosiasi alkemis ini benar-benar kaya raya, tak heran banyak orang datang untuk berpartisipasi dalam upacara klan obat, dan hubungan ini memberikan begitu banyak keuntungan. Meskipun resep tingkat surga tingkat 6 tingkat abadi dan 3 bahan obat adalah replika, nilainya mungkin tidak dapat diukur dengan uang. Di mata para alkemis, resep semacam ini sulit ditemukan, dan nilainya bahkan lebih tinggi daripada keabadian. Pada gulungan keterampilan bertarung, sudah diputuskan, aku akan memilih Feng Xiao dan Xiao Yan tampak sangat bertekad. Setelah menarik napas, dia memegang gulungan sederhana dan menguning itu di telapak tangannya, merasakan depresi yang mengerikan, dan mau tak mau berkata, "Oke, pemeriksaan dimulai. Tapi aku harus mengingatkanmu sebelumnya, jangan mencoba lengah selama proses penilaian. Setiap gerak-gerikmu akan berada di bawah pengawasanku. Jika kau berpikir lain, aku khawatir penilaian ini hanya akan berakhir dengan kegagalan." Feng Lao He berkata dengan ringan, namun ia tetap cukup terkejut dengan Xiao Yan. Sangat sulit untuk memurnikan Feng Xiao dan tingkat ke-6 dari peringkat abadi. Bahkan baginya, dengan 3 bahan obat, tingkat keberhasilannya mungkin kurang dari 40%. Dia memiliki beberapa harapan dan ingin melihat seberapa percaya diri pria ini, dan bahkan jika gagal, itu juga merupakan semacam pelatihan untuk Xiao Yan, pikirnya. Weng berdengung. Xiao Yan mengangguk ringan, tanpa ragu, kekuatan jiwa yang menyilaukan dilepaskan dan menyerang semua gulungan. Tentu saja, ini untuk memahami beberapa informasi penting dalam resep tersebut, sehingga dia bisa melakukannya. 10 menit kemudian, Xiao Yan perlahan membuka matanya. Sekarang setelah dia sepenuhnya memahami semua resep, dia dapat mulai menyempurnakannya. Api, Feng Jue mulai mengalir di dalam tubuh Xiao Yan, dan gelombang makna yang bergejolak muncul. Tampaknya, di bawah interaksi Sheng Yan dan Feng Jue juga perlahan merespons Xiao Yan, dan menunggu sampai Xiao Yan turun tangan. Selama 8 dewa pertarungan bintang atau samsara, dia akan dikultivasi di 6 alam Feng Jue, dan pada saat itu dia akan dianggap sebagai orang nomor 1 di zaman kuno dan modern. Ini, api suci. Feng Lao melihat bahwa api kuning di depan Xiao Yan dengan mudah dikendalikan oleh Xiao Yan, dan langsung berubah menjadi api raksasa di ruang hampa di depannya. Suhu mengerikan yang terkandung di dalamnya benar-benar membuat dunia kecil ini sedikit bergetar. Bangun, tak kuasa menahan diri untuk tidak berteriak. Sebagai seorang apoteker tingkat tinggi, persepsinya terhadap api sangat sensitif. Tubuh Xiao Yan sangat tirani dan mendominasi, dan mungkin cukup untuk menempati peringkat 14 api suci teratas dalam daftar api suci. Bagi sang alkemis, hal terpenting dalam memurnikan pil obat adalah api dan kuali obat, mirip dengan kekuatan jiwa lainnya, dan lain-lain, yang sedikit lebih lemah, dan sekarang 5 api suci Xiao Yan telah menyatu untuk menciptakan api baru, bahkan karena ini. Sumber api suci baru telah dilepaskan. Dengan sumber api suci saat ini dari api jiwa batu ember, Xiao Yan cukup percaya diri untuk bersaing dengan dewa petarung bintang 8 tingkat akhir. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Tentu saja, kekuatan serangan itu hanya setara dengan 1 pukulan saja, tetapi hal ini baru disadari oleh Xiao Yan setelah berakhirnya bencana klan kuno, dan belum pernah digunakan sebelumnya. Selain itu, Xiao Yan juga cukup tak berdaya menghadapi kuali obat. Lagi pula, terlalu sedikit kuali obat yang mampu menahan api suci. Saya khawatir hanya kuali obat dalam kuali suci legendaris yang mampu melakukannya, tetapi Xiao Yan tidak punya waktu untuk mencarinya. Seiring waktu, Xiao Yan juga suka langsung menggunakan api suci untuk mengubah kuali obat api tersebut. Dia benar-benar anak kecil yang menakjubkan dengan kemampuan yang tak terbatas. Pada saat ini, Feng Lao mengubah sikap meremehkannya sebelumnya, matanya sangat serius, dan dia sepertinya tidak ingin melewatkan tindakan Xiao Yan sedikit pun, bahkan dengan cermat mengamati komposisi api suci Xiao Yan, dan ingin mengetahui bunga suci mana yang ada dalam daftar api suci. Api suci baru yang terbentuk dari penggabungan 5 api suci tidak dapat dideteksi bahkan oleh pengalaman Feng Lao. Jantung terbagi menjadi 3 fungsi, Yun Tierui,
Qiansui, dan cairan penetralisir. Melihat api yang membubung di kuali obat api, suhu akhirnya mencapai tingkat yang mengerikan. Xiao Yan meletakkan ketiga ramuan itu di antara mereka. Satu pasang dibagi menjadi 3 bagian, dan mereka dilemparkan ke dalam kuali api raksasa secara teratur. Boom! Ketiga kelompok bahan obat itu perlahan terguncang oleh suara gemerincing Xiao Yan Shengyan. Jelas, tidak akan lama lagi langkah pertama pemurnian bahan obat akan selesai sepenuhnya. Dia pria baik yang memiliki 3 kegunaan untuk hatinya. Dia benar-benar pria yang menakutkan. Bahkan Feng Lao, yang selalu memiliki visi yang sangat tinggi, pun takjub dengan tindakan Xiao Yan. Pikiran terbagi menjadi 3 fungsi, tidak hanya membutuhkan kekuatan jiwa yang sangat besar, tetapi juga persyaratan yang lebih ketat untuk pengendalian api dan kekuatan jiwa, karena 3 jenis bahan obat diekstrak secara bersamaan. Jika ada masalah dengan salah satunya, hanya ada satu jalan menuju kegagalan. Namun, Feng Lao sama sekali tidak merasa malu melihat Xiao Yan, bahkan Xiao Yan pun mampu menanganinya dengan mudah dan cukup santai. Huhu, tanganmu agak berkarat, mari kita pelan-pelan. Kekuatan jiwa yang mempesona mengendalikan 3 kelompok bahan obat dalam kuali berapi. Begitu ada energi yang tidak stabil, Xiao Yan akan segera bertindak untuk menstabilkan kekuatannya. Oleh karena itu, di tangan apoteker biasa, bahan obat yang sangat sulit dimurnikan dan diproses seperti batu yang keras kepala ini, di tangan Xiao Yan, seperti kucing jinak dan tidak ada perlawanan sama sekali. Api suci itu sangat menakutkan. Setelah waktu berlalu, akan menjadi 10 hari. Dalam 10 hari, Xiao Yan masih mempertahankan penampilan seperti orang yang telah menggunakan 3 kemampuan. Bahkan setelah 10 hari, dia masih tidak menunjukkan kekurangan ki apapun. Jelas, orang ini pasti akan memenangkan penilaian ini. Boom! Pada hari ke-10, mata Xiao Yan perlahan terbuka, dan dia melihat bahwa 2 bahan obat inti di dalam kuali api raksasa telah hancur berkeping-keping. Jejak retakan muncul dari tubuhnya. Bahan obat yang kaya itu mengandung energi yang sangat besar, dan bahan obat penetralisir telah berubah menjadi genangan cairan berwarna zamrud, yang diam-diam diselimuti api dan disimpan di dalam kuali api raksasa. Hampir, hancurkan untukku, kata Xiao Yan dengan nada datar, dan segera melambaikan telapak tangannya ke kuali api raksasa itu, dan lebih banyak api kuning menyala dan bergejolak mengalir ke dalamnya, berubah menjadi ular ganas, membuka baskom darah mereka dan menyerang kedua inti ramuan obat yang digigitnya. Kaca-kaca. Setelah beberapa saat, kedua ramuan itu tidak bertahan lama sebelum sepenuhnya dilebur oleh Xiao Yan. Untuk sementara waktu, di dalam kuali api yang besar, cairan obat penetralisir, cairan obat giok, cairan abu-abu, dan cairan perak yang terbentuk dari 2 bahan obat inti, terdapat situasi yang cukup kacau. Saudaraku, ini hanya membutuhkan waktu 10 hari, bahkan dengan bantuan api suci, tetapi ini adalah pertama kalinya aku melihat teknik pengendalian api yang begitu menakutkan, bahkan mereka yang bangga dengan keluarga mereka pun tidak terlalu sombong. Namun meskipun langkah ekstraksi pertama berhasil, fusi selanjutnya adalah Dan Lei, bagaimana kabarmu? Semakin baik kualitas pilnya, semakin berbahaya pil yang harus mereka konsumsi. Feng Lao terkadang mengaguminya, dan terkadang tertawa bercanda. Sepertinya pria bernama Xiao Yan ini membuat hatinya yang tenang, menghadapi guncangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lelehkan untukku. Melihat 3 gumpalan cairan yang keluar dari kuali yang menyala, Xiao Yan sudah lama menduga bahwa api kuning itu akan berubah menjadi jaring api raksasa, langsung menutupinya dan menekannya, membuatnya tidak dapat bergerak sedikit pun, sehingga Xiao Yan hanya bisa mengayunkannya. Dengung Weng, tak peduli seberapa keras mereka berjuang, gaya tolak yang mengerikan itu ditekan oleh Xiao Yan. Setelah beberapa saat, ketiga kelompok cairan itu tiba-tiba menjadi tenang, dan mulai menyatu di bawah kendali halus Xiao Yan. Pada saat yang sama, dengan dimulainya fusi Xiao Yan, seluruh langit menjadi sunyi, dan tidak ada masalah di sepanjang jalan, semuanya semudah menggenggamnya. Penggabungan dan tidak berlangsung lama. Setelah beberapa jam, di seluruh dunia kecil itu, asap dan yang membubung keluar dari kuali api besar di depannya, dan di langit, busur cahaya keemasan muncul terlebih dahulu, dan itu seperti tetesan hujan. Setelah tetesan itu, seluruh dunia bergetar tiba-tiba. Setelah hembusan napas, langit tertutup awan gelap,
dan potongan-potongan awan petir yang menakutkan perlahan terbentuk. Dan Lei, macam apa ini? Xiaoyan tanpa sadar mengeluarkan secercah pikiran. Ia memperhatikan awan badai yang menakutkan di langit, menelan ludah, dan menatap langit dengan takjub. Di langit yang luas, gumpalan awan badai hitam pekat menyelimuti seluruh angkasa, menyebabkan dunia kecil ini terkoyak oleh awan badai yang menakutkan tersebut. Di dalam awan petir, jejak busur petir emas muncul dengan sangat dahsyat, dan bahkan dengan kekuatan seperti itu, Xiaoyan mengalami jantung berdebar kencang yang jarang terjadi. Tidak ada tulang yang tersisa. Apa itu dan Lei yang dihasilkan dari pil obat tingkat abadi tingkat 6 tingkat surga? Pikir Xiaoyan. Sahabatku, ini sebenarnya adalah 9 petir sihir mendalam yang paling menakutkan di antara para alkemis tingkat abadi. Dan teknik orang ini dalam melebur pil sangat terampil, dan potensinya menakutkan, bukan hanya di tingkat surgawi peringkat ke-6. Mengamati Xiaoyan dari awal pemurnian pil, ekstraksi bahan obat, dan peleburan pil dalam serangkaian penilaian, Feng Lao berdiri di langit, sebuah penghalang api digambar di sekelilingnya untuk melindungi dirinya. Dan Lei adalah langkah terakhir dalam keberhasilan pemurnian obat. Jika bukan sebagai upaya terakhir, Feng Lao tidak akan bertindak, karena begitu Feng Lao bertindak, penilaian Xiaoyan juga akan berakhir dengan kegagalan. Selain itu, dalam perjalanan penyempurnaan apoteker, tingkat kaisar, tingkat abadi, dan bahkan tingkat suci masing-masing memiliki cobaan petir pil unik mereka sendiri. Setelah beberapa saat, gemuruh awan badai hitam pekat akhirnya mencapai puncaknya. Xiaoyan melihat busur petir keemasan tiba-tiba melesat keluar dari awan badai hitam pekat itu, menyerbu seperti pasukan yang ganas, meraung ke arah Xiaoyan. Busur petir keemasan itu sangat menyilaukan, seperti bintang yang jatuh ke dunia fana, dengan kekuatan mengerikan yang menghancurkan dan membinasakan, dan kekuatan itu cukup untuk meluluhlantakkan gunung dan menghancurkan segala sesuatu dengan mudah. Senang bisa datang. Transformasi Dewa Naga. Melihat ini, Xiaoyan tersenyum tipis. Transformasi Dewa Naga ditampilkan di tubuhnya, dan otot-otot Xiaoyan menegang hingga tingkat yang sangat menakutkan. Tidak diragukan lagi bahwa Xiaoyan Wang akan mengandalkan penggunaan transformasi Dewa Naga. Kekuatan fisiknya cukup untuk meruntuhkan gunung dan tanah, bahkan jika itu adalah konfrontasi langsung dengan Dewa Petarung 8 bintang yang sebenarnya, tidak akan menjadi masalah. Serangan petir emas semacam ini jelas hanya serangan percobaan Lei Yun, jadi Xiaoyan tidak berani menganggapnya enteng, dan memilih untuk melawan langsung dengan tubuhnya yang perkasa dan peningkatan transformasi Dewa Naga. Bersiaplah. Crash. Saat busur petir keemasan mendekati tubuh Xiaoyan dari jarak puluhan meter, busur itu dengan mudah berubah menjadi anak panah petir, dan suara deru angin yang tak berujung terdengar mendesing. Krak. Dengan suara itu, Xiaoyan menenangkan diri dan mengumpulkan seluruh kekuatannya di tinjunya. Dewa Naga berubah bentuk, kekuatan darah mendidih, dan tiba-tiba menghantamnya hingga terpental. Betapa dahsyatnya kekuatan petir itu. Panah emas itu berubah menjadi bubuk yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang di udara, sementara lengan Xiaoyan terasa sedikit nyeri, dan rasa kebas menyebar ke seluruh pikiran Xiaoyan. Tubuh, tingkat dan Lei seperti ini, bahkan Xiaoyan, yang memiliki transformasi Dewa Naga, sangat sulit untuk menahannya. Jika itu adalah seorang alkemis biasa, saya khawatir tidak akan ada tulang yang tersisa untuk dihancurkan. Ini adalah 7 petir iblis mendalam, dan ini adalah petir pil paling menakutkan di antara para alkemis tingkat abadi. Fakta bahwa kau mampu memicu kesengsaraan petir pil yang begitu mengerikan sudah cukup membuktikan bahwa kau memiliki fondasi yang sangat menakutkan. Adapun melampaui peringkat ke-6, puncak dari apoteker abadi, dan peringkat ke-7, level itu adalah warna dari 7 petir iblis mendalam. Terbelah. Dari 1 hingga 7, monyet petir iblis 7 warna 7 tingkat dapat melangkah ke tingkat suci yang diimpikan oleh banyak alkemis. Feng Lao buru-buru menjelaskan kepada Xiaoyan. Dong dong dong. Lengkungan guntur keemasan di awan petir yang gelap gulita dengan mudah dikuasai oleh Xiaoyan. Awan petir itu tiba-tiba menggeliat, perlahan mendidih, berfermentasi. Awan badai bergulir, dan awan stratus menjadi semakin aneh dalam sekejap. Sebuah depresi yang sangat menakutkan muncul langsung dari awan badai di langit, seperti murka para dewa, siap menghukum dunia dengan guntur. Saat Xiaoyan melihat ini,
transformasi Dewa Naga dan pembuluh darah di tubuhnya mendidih. Dia mengepalkan telapak tangannya erat-erat. Keringat menetes di dahinya. Dia berdiri seperti tersengat listrik. Kawan lama, sepertinya kau telah melupakanku. Dalam sekejap, tepat ketika Xiaoyan bersiap menggunakan api suci untuk bekerja sama dengan daya tahan Dewa Naga yang mengeras, tawa yang menggelegar dan sesosok muncul dari alam jiwa Xiaoyan, diam-diam duduk tegak di depan Xiaoyan. Xiao Lei. Xiaoyan tak kuasa menahan keterkejutannya. Bersiaplah. Xiao Lei baru saja muncul, dan sudah terlambat untuk berbicara dengan Xiaoyan. Bagaimanapun, keduanya datang bersama sebagai satu kesatuan, dan tentu saja mereka memiliki hati yang baik. Awan kumulus di langit akhirnya berkumpul, dan petir dahsyat yang cukup untuk melintasi seluruh dunia kecil itu seperti kepala yang berkeliaran. Elang di langit, memandang rendah Xiaoyan. Khasiat yang terkandung dalam beberapa pil obat tingkat tinggi telah mencapai tingkat yang membuat iri, sehingga setiap kemunculan pil obat tingkat tinggi akan disertai dengan gemuruh yang menakutkan seperti ini. Crash! Saat Lei Wei muncul, Xiaoyan dan Xiao Lei mengencangkan tubuh mereka secara bersamaan, dan segera mengerahkan kekuatan mereka hingga batas maksimal, menatap dengan serius ke arah pancaran petir di langit. Boom! Lei Wei memenuhi udara, lebih mirip aura istana milik dewa yang eksklusif. Tepat setelah menyebar, awan di langit berhenti bergetar seketika. Dalam sekejap mata, di pusaran di tengah awan petir, sebuah busur petir emas tercipta. Tiba-tiba muncul, seluruh dunia kecil itu menjadi sunyi senyap, dan sepertinya akan hancur total di bawah kekuatannya di saat berikutnya. Gemuruh, tidak ada yang seperti itu, kecepatan busur petir emas meroket dan jatuh dari langit. Seperti kekuatan tertinggi di kuil, tersebar dengan kemegahan tak berujung, dengan mudah meninggalkan pusaran awan petir, melewati kehampaan, dengan aliran cahaya. Kekuatan mengerikan yang membuat merinding akan datang. Hentikan! Xiaoyan dan Xiao Lei saling pandang, menatap kuali berapi yang telah berubah menjadi bola, kecepatan keduanya melonjak, dan mereka langsung melesat ke arahnya. Boom! Suara yang memekakkan telinga itu bagaikan gelombang energi yang menyebar luas, tetapi betapapun dahsyatnya guntur itu, perlahan-lahan melemah berkat kerja sama Xiaoyan dan keduanya. Sudah waktunya. Melihat kekuatan petir sihir tujuh mendalam telah berkurang drastis, Xiaoyan tersenyum pada Xiao Lei. Zilala, hu, begitu suara itu terdengar, busur petir emas yang dahsyat itu dengan paksa terbelah menjadi dua oleh Xiaoyan, lalu perlahan melilit tubuh Xiaoyan dan keduanya, dan jeritan hantu dan serigala hidup pun muncul. Tetapi pada saat yang sama, dan Lei juga perlahan menghilang, dan bahkan kekuatan fisik Xiaoyan meningkat ke level yang lebih tinggi. Yang terpenting, setelah Xiao Lei menyerap petir-petir itu, Xiaoyan samar-samar merasakan bahwa hubungan antara mereka berdua menjadi lebih lemah, dan Xiao Lei tampaknya menunjukkan beberapa tanda akan menjadi mandiri darinya. Cek-cek, dia benar-benar orang gila. Api suci, kekuatan jiwa yang sangat besar, ditambah dengan klon jiwa, dan bahkan sekarang memilih untuk menyerap kekuatan petir dari 7 petir iblis agung untuk memperkuat kekuatan fisik. Orang ini adalah salah satu jenius yang pernah saya lihat sepanjang zaman. Yang paling menakutkan, meskipun hal itu dihadapkan dengan harga diri keluarga yang sebenarnya, saya khawatir mereka tidak akan mampu memperoleh banyak manfaat. Aku khawatir anak ini akan menjadi Taisan Beidou di dunia farmasi pemurnian di masa depan. Melihat langit bergulir dan guntur menyambar tubuh Xiaoyan tanpa jejak, tubuh mereka menjadi semakin kuat, sekeras gunung. Lelaki tua itu tak kuasa bergumam, suaranya sangat mengagumkan, jelas sekali bahwa bahkan dia pun merasa malu dengan bakat yang ditunjukkan pria ini sebagai seorang alkemis. Boom! Di langit, Xiaoyan dan Xiao Lei terus menyerap 7 petir iblis mendalam, dan mereka perlahan membuka mata setelah sekian lama, tetapi aura dan kekuatan mereka sama-sama meroket. Terlebih lagi, Xiaoyan menemukan bahwa kecintaan Xiao Lei pada kekuatan petir melampaui sebagian besar kekuatan lainnya, dan dia khawatir ketika Xiao Lei menyerap sebagian kekuatan itu, ia akan bermutasi. Berikan itu padaku. Awan badai menghilang, dan cairan merah gelap seukuran buah longan di dalam kuali yang menyala langsung mengeluarkan aroma yang tak berujung dan sangat memikat. Dengan raungan, ramuan itu sepenuhnya menyatu, dan Fengzi Yaodan saat ini akhirnya berhasil dibuat di tangan Xiaoyan. Mau ikut lari? Pil darah pemakan roh, tekan aku. Melihat pil obat itu baru saja menyatu,
kekuatan mengerikan langsung bangkit dari pil obat itu sendiri, dan Xiaoyan melambaikan tangannya untuk mencegah roh pil obat itu bereaksi. Datanglah ke sini, ini adalah penekanan total. Senior, untungnya aku tidak dipermalukan. Dia mengeluarkan botol giok yang bagus, dengan hati-hati meletakkan pil obat di dalamnya, dan segera berjalan menuju Feng Lao. Adapun Xiao Lei, dia kembali ke jiwanya setelah menyerap 7 petir iblis mendalam. Di laut, tampaknya semacam transformasi khusus sedang terjadi. Lumayan, pil obatnya berkualitas tinggi, dan kau lulus ujian pertama. Feng Lao dengan lembut mengambil pil obat di tangan Xiaoyan untuk memeriksanya dengan cermat, lalu mengembalikannya kepada Xiaoyan setelah menarik napas lega, dan berkata sambil tersenyum. Harus diakui bahwa tingkat keberhasilan Xiaoyan dan kualitas pil obatnya telah melampauinya, yang membuat Feng Lao merasa sedikit malu, tetapi Feng Lao juga seorang apoteker berpengalaman, dan tentu saja dia tidak akan terpaku pada hal-hal sepele seperti itu. Kamu berhasil melewatinya dengan sempurna pada percobaan pertama, tetapi masih ada level kedua, jadi jangan terlalu senang. Jika kau gagal dalam ujian kedua, penilaiannya tentu saja akan berakhir dengan kegagalan. Melihat senyum cerah Xiaoyan, Feng Lao menuangkan semangkuk air dingin ke bawah. Saya tidak tahu tes kedua itu apa. Aku juga meminta bimbingan dari senior. Xiaoyan dengan hati-hati menyimpan pil obat itu, dan segera menatap Feng Lao. Level kedua, mudah diucapkan, tetapi sulit untuk dijelaskan. Komposisi seorang apoteker, selain kekuatan jiwa, api, dan persepsi yang besar, juga membutuhkan semangat bertarung yang besar sebagai pendukung. Lagi pula, setiap kali seorang apoteker tingkat tinggi memurnikan sebuah ramuan, dibutuhkan setidaknya 10 hari dan setengah bulan, dan bahkan hingga beberapa bulan, jadi kekuatan menjadi sangat penting. Kami para alkemis memiliki keunggulan unik, dan kami tidak membutuhkan kekuatan tempur yang tirani seperti itu, tetapi kami tidak boleh lengah terhadap beberapa bahaya dan kekuatan. Namun karena penampilanmu yang sempurna di ujian pertama, aku memutuskan untuk menyesuaikan tingkat kesulitan ujian untukmu. Setelah Feng Lao selesai berbicara, dia tak kuasa menahan tawa. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, kepalanya dipenuhi garis-garis hitam, dan dia bahkan merasa mungkin telah jatuh ke dalam rencana Feng Tua. Tahap kedua dari penilaian apoteker biasa adalah melawan monster. Jika Anda bertahan selama 3 hari, Anda dapat berhasil melewati tahap ini. Tapi untukmu, kuharap kau bisa mengalahkan para monster itu. Jangan remehkan tantangan semacam ini. Begitu Anda berhasil dalam penilaian ini, para alkemis dengan level yang sama akan memandang Anda dengan kagum, karena level ini dianggap sebagai penilaian ala neraka oleh banyak apoteker. Bayangkan seorang apoteker tingkat tinggi juga merupakan pria kuat dengan kekuatan tempur yang dahsyat. Kekuatan mengejutkan semacam itu benar-benar menakutkan. Bagaimana, apakah kau yakin? Tanya Feng Tua dengan penuh harap. Apa manfaat dari mode sialan ini? Tanya Xiaoyan secara retoris. Dia hanya membutuhkan medali alkimia untuk berpartisipasi dalam festival klan pengobatan. Jika mode sialan ini sama sekali tidak bermanfaat, Xiaoyan tentu saja tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak berterima kasih ini. Keuntungannya adalah menjadi objek rasa hormat di antara banyak apoteker. Feng Lao sengaja mengatakan hal itu secara samar-samar. Kalau begitu aku, kata Xiaoyan dengan senyum yang belum selesai. Aku bilang, nak, jangan berikan itu ke ibu mertuaku. Itu saja. Tanpa menunggu persetujuan Xiaoyan, tubuh Feng Lao menghilang seketika, hanya menyisakan senyum jahat. Sisi, entah mengapa, Xiaoyan merasakan hawa dingin di tubuhnya dan tak kuasa menahan rasa menggigil. Dunia kecil ini tampaknya diblokir dan tidak dapat diakses. Karya agung Feng Lao, tanya Xiaoyan ragu sambil jatuh ke dunia bebatuan kecil itu. Boom, tepat ketika Xiao kebingungan, seluruh dunia tiba-tiba bergetar, tanah berguncang, gunung dan sungai runtuh, seolah-olah dunia perlahan-lahan hancur. Bagaimana situasinya? Xiaoyan hanya merasa seluruh dunia bergetar, dan sebuah perasaan takjub muncul di hatinya. Maaf, ini penguasa tingkat Taisan Beidou di World of Warcraft, Mammoth Titan. Saat itu juga, Xiaoyan berjalan perlahan, tetapi menemukan 2 pilar batu giok putih melengkung seperti bulan sabit, dan segera melihat pilar Optimus yang menyerupai belalai gajah muncul dengan terkejut, tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan tak kuasa menahan suaranya.
Yang terpantul di depan Xiaoyan adalah wajah yang sangat besar, dan terlihat jelas kemalasan di wajahnya. Jelas sekali bahwa pria ini baru saja bangun dari tidur nyenyak. Jika melihat kembali ke Duzhou, tempat berbatu yang baru saja diperiksa itu jelas merupakan area yang luas di belalai gajah raksasa, Titan Mammoth. Wang berdengung. Pada saat ini, pori-pori Xiaoyan langsung meledak, dan detak jantung yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda hatinya. Ada banyak monster di dunia World of Warcraft, di antaranya Titan Mammoth yang tak diragukan lagi merupakan salah satu penguasa yang paling representatif. Jika itu adalah kekuatan roda cahaya, bahkan kekuatan ular piton 10 warna di tubuh Cailin pun tidak akan mampu melawannya. Mammoth raksasa di depannya berbentuk seperti gajah raksasa. Tingginya 100 meter dan memiliki 4 kaki. Kekuatan yang terkandung dalam kaki-kakinya yang tebal mungkin cukup untuk menghancurkan banyak binatang buas setingkatnya. Kepalanya sangat besar, belalainya seperti gajah, di atas gadingnya, terdapat fluktuasi kuno, makhluk ini adalah perwakilan kekuatan yang terbaik. Boom! Mammoth raksasa itu berguncang, mengguncang tubuhnya yang gemuk seberat puluhan ribu pon. Bebatuan berwarna kaki itu tiba-tiba hancur berkeping-keping, dan lapisan-lapisan rambut hitam halus dan panjang muncul. Batu-batu tadi hanyalah lapisan belenggu batu. Aku khawatir orang ini tidak tahu harus bermain di mana sampai terkontaminasi. Pada saat ini, tubuh Xiaoyan terkejut, tetapi Dewa Naga di tubuhnya tidak menunjukkan apapun. Tanpa disadari, aura menakutkan dari ras naga eksklusif tak diragukan lagi terpampang. Titan Mammoth raksasa di World of Warcraft. Namun jika dibandingkan dengan klan naga yang berada di puncak segala hal, lalu apa sebenarnya klan naga itu?